Bab 76. Melihat tuannya lagi, Roah hampir merangkak dengan ingus dan air mata di seluruh wajahnya. "Tuan, selamatkan aku. Kamu, Luoki, tanganmu." Ekspresi wajah He Zong seolah-olah dia melihat hantu. Semua orang yang hadir memiliki ekspresi yang sama, menatap tangan kanan Roah dengan tak percaya. Hanya dipelintir, itu harus dipatahkan. Sekarang saat Luoki menuntut He Zong, dia menunjuk ke tangan Junjiu, bukankah itu tangan kanan? Roah sendiri tercengang. Dia kesakitan di sekujur tubuh, dan dia memuntahkan darah ketika dia berbicara kesakitan. Tapi sekarang Luoki juga terpana oleh tangan kanannya, dan dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh tangannya dengan linglung. Tangan sudah siap. Apa yang terjadi? Bukankah itu baru saja dihancurkan oleh sampah Junjiu itu? Apa masalahnya? Roah juga memiliki aktivitas langsung. Selain rasa sakit, itu baik-baik saja. Luoki tercengang, tanganku sudah sembuh. Papa, Yun Qiao memimpin dengan bertepuk tangan, keterampilan medis Nona Jun luar biasa. Luar biasa. Petik 2, Meong. Xiao Hu mengangguk, itu pasti hebat. Semua orang bertepuk tangan dan bertepuk tangan, mengagumi dan kagum. Hanya wajah He Zong yang terdistorsi, tepuk tangan semua orang datang kepadanya, itu adalah tamparan yang keras. Wajahnya sakit, hatinya sakit, dan hatinya sakit. Bagaimana Junjiu melakukannya? Hanya meraih dan memutar, lengan Roah akan baik-baik saja. Dia telah menjalani sebagian besar hidupnya, dan dia belum pernah melihat alkemis manapun dengan kemampuan seperti itu. Siapa jalan kecil ini? Baru sekarang He Zong ingat untuk bertanya. Kamu siapa? Junjiu. Sudut bibirnya sedikit terangkat, dan dia tersenyum liar. Matanya bertemu dengan mata He Zong, dan dia menolak untuk menyerah dalam sekejap. Sebaliknya, itu membuat hati He Zong gemetar ketakutan, dan rambut di punggungnya terasa dingin. Junjiu adalah dia. Itu adalah orang yang disebutkan Jun Yun Sui. He Zong langsung merasakan niat membunuh yang kuat di dalam hatinya. Pertama menggertak Jun Yun Sui, yang selalu dia optimis, dan kemudian menyakiti muridnya. Junjiu ini tidak boleh tinggal. Jangan biarkan dia memasuki Tianzong Yuan. Usir dia keluar, lalu diam-diam bunuh dia untuk melampiaskan amarahnya. Kegelapan dan mangsa di mata menjadi semakin intens, dan kekejaman itu dipicu. Saat He Zong hendak berbicara, sebuah tawa akrab datang dari jauh. Hahaha, bagus. Orang tua itu memberitahu kaisar tertinggi kapan kita akan melihat tangan suci Junjiu. Aku tidak menyangka akan berada di sini, sangat jelek. Melihat Luo Qiuhe, kepala Akademi Tianzong, Feng Xiao menatapnya dengan galak dan mengancam. Rasa dingin merayapi punggungnya lapis demi lapis. He Zong mengepalkan tinjunya. Kali ini bukan kemarahan, tapi ketakutan. Mereka adalah generasi yang sama. Tahu lebih baik dari anak-anak kecil ini betapa nyata reputasi Agung Kaisar Agung. Feng Xiao menoleh untuk melihat Junjiu, dan langsung tertawa terbahak-bahak. Patua Qiuhe, ini boneka kecilku. Bukankah itu bagus? Tidak buruk, sangat bagus. Luo Qiuhe berteriak dengan jelas kuat Junjiu. Dia membelai janggut putihnya dan tersenyum dengan sungguh-sungguh dan ramah. Matanya tertuju pada Junjiu dan dia benar-benar puas. Mendengar nama Master Junjiu saja, bagaimana bisa dibandingkan dengan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jika itu orang lain, tidak peduli seberapa baik seorang apoteker menyembuhkannya, dia harus memulihkan diri selama beberapa hari setelah pengaturan tulang sebelum dia bisa bergerak. Dan 2 pukulan Junjiu membuat Luoki pulih seperti semula. Bagaimana keterampilan medis ini tidak mencengangkan? Kepala, sekolah. He Zong menggertakkan giginya dan menatap Junjiu, pelacur kecil ini. Junjiu secara terbuka menyakiti muridku dari Tianzong Yuan, dan dia tidak boleh diizinkan memasuki Tianzong Yuan. Tianzong Yuan kita tidak boleh menerima hal seperti itu, luka yang kejam dan tanpa ampun. Di bawah tatapan Feng Xiao, He Zong menelan kembali jalan kecil itu. Tapi dia masih ganas, dan tidak akan membiarkan Junjiu pergi. Jadi bagaimana dengan tuannya? Mereka bertanggung jawab atas Tianzong Yuan. Feng Xiao tidak ingin ikut campur. He Zong menatap Luo Qiuhe, tubuhnya membeku dan kulitnya langsung membeku. Luo Qiuhe berkata, apa yang sebenarnya, orang tua itu sudah mengerti. Luo Qilah yang melakukan serangan diam-diam terlebih dahulu. Sebagai murid Tianzong Yuan, dia sebenarnya adalah murid yang datang untuk mendaftar serangan diam-diam.
Jika itu bukan karena keterampilan Jun Jiu, dia akan menghindarinya. Bukankah pisau terbang membunuh orang lain? Petik 2. Tidak, Din. Jun Jiu adalah orang yang paling terluka. Aku tidak akan membunuhnya. Luo Qi adalah masih berdebat. Segera, Feng Xiao, Luo Qiuhe, dan Yun Qiao saling menatap, dan Luo Qi gemetar. Luo Qiuhe berkata lagi, ini adalah peristiwa yang membahagiakan bagi Tianzong Yuan saya bahwa tangan suci Jun Jiu dapat datang ke Tianzong Yuan kami. Daftarkan dia dan nama Yun Qiao, dan setelah melewati seleksi, dia akan menjadi murid Tianzong Yuan saya. Ya, murid di sebelahnya segera pergi untuk mendaftar. Luo Qiuhe menatap He Zong lagi, wakil dekan, kamu mengajari muridmu dengan buruk dan menyakiti orang dengan jahat. Cepat bawa Luo Qi dan minta maaf kepada Jun Jiu. Petik 2. Minta maaf pada Jun Jiu, bagaimana mungkin? Aku tidak pernah mengumpulkan sampah. Tidak perlu minta maaf, Jun Jiu memulai, menarik perhatian semua orang padanya. Tidak ada pengumpulan sampah. Bukankah permintaan maaf He Zong dan Luo Qi adalah sampah, dan sampah tidak berguna? Wajah He Zong biru dan hitam, dan Luo Qi menyaksikan Jun Jiu mendekat, tanpa sadar gemetar dan takut. Apa yang kamu lakukan? Kaca, Jun Jiu menembak sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Ketika dia sadar kembali, dia melihat Roah berteriak dan jatuh ke tanah, tangan kanannya patah lagi. Itu terlihat lebih buruk daripada hanya dipelintir. Semua orang bergidik, mengerikan. Jun Jiu terlalu galak, setelah menyembuhkan Roah, dia menembak dan mematahkan lengan Roah. Metode ini kejam dan menakutkan. Ini dekan dan wakil dekan semuanya ada di tempat. Jun Jiu juga berani melakukan ini. Sudut mulutnya sedikit melengkung, Jun Jiu tertawa dingin dan tanpa perasaan. Harga untuk menyerangku harus dibayar kembali. Pelacur kecil, He Zong gemetar dengan marah. Memutar lengan muridnya di depannya, bukankah itu memukul wajahnya dengan keras? He Zong berharap dia bisa membunuh Jun Jiu sekarang. Tapi sorot mata Feng Xiao dari belakang membuat He Zongdong tidak berani bergerak. Dia tidak ragu, jika dia berani mengambil langkah menuju Jun Jiu. Feng Xiao bisa mematahkan kakinya. Dia juga mendengar nada keras Luo Qiuhe, itu salahnya sendiri. Wakil kepala sekolah, bawa dia kembali dan disiplinkan dia dengan benar. Lain kali, dia tidak akan melepaskanmu begitu saja. Petik 2. Dia menatap Jun Jiu beberapa kali, dan dengan enggan membawa Luo Qi ke halaman Tianzong. Keluar, suara Jun Jiu terdengar dari belakang. Dia berkata, sayang sekali tidak ada apoteker di Akademi Tianzong yang memiliki sarana untuk menyembuhkannya dengan cepat. Luo Qiuhe mengangguk, ya, memang benar tidak ada yang bisa menandingi keterampilan medismu. He Zong terhuyung dan hampir jatuh tertelungkup karena marah. Dia menggertakkan giginya dan mengambil langkah yang lebih berat dengan marah. Sepertinya Jun Jiu adalah ubin lantai yang bisa membuatnya menginjaknya dengan keras. He Zong belum tahu. Jun Jiu melumpuhkan lengan Luo Qi 2 kali, dan gejala sisa yang disebabkannya tidak akan pernah bisa disembuhkan oleh seorang apoteker. Roach akan membayar harga untuk serangan diam-diamnya yang ganas. Tangan kanannya tidak berguna, dia harus belajar menggunakan tangan kirinya. Dalam kegelapan, Jun Yun Sui menatap pintu masuk gunung dengan kebencian. Semua orang mengagumi dan mengagumi. Dekan menghargai Jun Jiu. Ada juga Tai Sang Huang dan Yun Qiao yang melindunginya dari kiri ke kanan. Cemburu dan kesal, paku digali jauh ke dalam telapak tangan. Darah menetes ke celah-celah jarinya. Jun Yun Sui menggertakkan giginya. Jun Jiu, kamu tidak akan terlalu sombong untuk waktu yang lama. Bab 77. Di halaman Tianzong, Wakil Presiden, He Zong, memiliki wajah seram dan berkerut, menatap lurus ke arah Roah yang melolong di tempat tidur. Apoteker di sebelahnya memberitahunya, Tuan Wakil Presiden, otot tangan kosong Anda telah lumpuh, dan tulang tidak dapat dihubungkan. Mohon maafkan saya, Anda mengatakan Tuan tua tidak berguna. Tanda tanya, menoleh dan menatap sang alkemis. Sang alkemis tidak takut padanya, dia mengguncang janggutnya. Dia membuka mulutnya, itu tangan suci Jun Jiu, seorang jenius yang dipuji oleh para tetua pavilion dan aku sudah tua dan tidak mampu, dan aku tidak bisa dibandingkan dengannya, tidak sebaik Jun Jiu di usianya, apa yang bisa dia katakan? He Zong sangat marah hingga ingin muntah darah. Dia mengepalkan tinjunya dan melambaikan lengan bajunya, jika kamu tidak bisa menyembuhkan, keluar dari sini. Dokter Dukun, apoteker itu ingin marah.
Tapi bola matanya menyapu Luoki, dan dia mendengus dingin dan berjalan keluar dengan mengibaskan lengan bajunya. Melihat semua murid wakil kepala sekolah dibubarkan, dia memutuskan untuk berhenti mencari masalah. Memutar kepalanya untuk keluar, sang alkemis bergumam ingin tahu lagi. Apakah orang bijak Junjiu ini sembuh hanya dengan 2 pukulan? Saya punya waktu untuk membahasnya di lain hari dan meminta saran. Hezong adalah guru spiritual tingkat 6, dan dia mendengar gumaman sang alkemis di telinganya. Di depan matanya gelap, dan kepalanya berdengung. Junjiu, bang! Paksaan itu berguling, dan luapannya menghancurkan meja dan kursi di ruangan itu. Ketika Jun Yunsue masuk dan melihat pemandangan ini, dia melengkungkan bibirnya menjadi senyuman ganas. Tetapi ketika dia mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya, dia masih memiliki wajah yang anggun dan anggun, dengan pakaian putih suci dan postur seperti bunga teratai. Jun Yunsue berkata, "Wakil Presiden, apa yang terjadi?" Dia berpura-pura tidak bersalah. Hezong berbalik. Dia mendengar Luoki meratap di kamar, "Tuan, selamatkan saya. Saya tidak ingin menjadi sampah, Tuan, Anda harus menyelamatkan saya." Petik 2. Kepala Hezong berdenyut kesakitan. Dia menarik napas kasar, menatap Jun Yunsue dan berkata, "Yunsue, kamu benar, maka Junjiu adalah bencana. Jalang, kakakmu Luoki dibunuh olehnya, dan sekarang kamu akan menjadi orang yang tidak berguna." Ah, orang tua itu tidak sabar untuk segera membunuhnya. Sialan Junjiu, wakil presiden, tunggu apa lagi? Kaisar tertinggi melindunginya, bagaimana aku bisa melakukan ini? Hezong mengertakkan gigi saat memikirkan Junjiu. Jun Yunsue menundukkan kepalanya sedikit saat mendengar kata-kata itu. Kelopak mata menyembunyikan niat membunuh yang kejam yang melintas di matanya. Bukankah dia melihat Kaisar tertinggi Feng Xiao? Jika benar Kaisar tertinggi akan masuk dan keluar dari halaman Tianzong di masa depan, bagaimana dia bisa menyerang Junjiu? Oleh karena itu, Junjiu harus mati sebelum memasuki halaman Tianzong. Jun Yunsue berkata, Yunsue bersedia membantu wakil presiden menyelesaikan masalah dan melampiaskan amarahnya. Petik 2. Oh, Yunsue, apakah kamu punya ide? Hezong segera menatap Jun Yunsue dengan mata cerah, menantikannya. Pemilihan mahasiswa baru, Bei Zongshan. Suara Jun Yunsue sedingin dan arogan seperti batu giok, tetapi setiap kata penuh dengan niat membunuh, yang membuat bulu kuduk berdiri. Hezong sedikit terkejut pada awalnya, tapi segera dia sadar. Ada seringai di wajahnya, aku mengerti. Yunsue lah yang cerdas dan banyak akal. Jangan khawatir, orang tua ini akan memujimu terlebih dahulu. Luoki, Yunsue berkewajiban. Jun Yunsue tersenyum seperti teratai putih. Dia tidak memberitahu Hezong bahwa dia menghasut Luoki. Untuk menyusahkan Junjiu, Luoki mengaguminya dengan sepenuh hati, jadi dia secara alami sangat patuh. Tetapi siapa yang tahu bahwa masalahnya tidak ditemukan, jadi dia melipat dirinya. Jun Yunsue masih mengejek di dalam hatinya, Luoki benar-benar tidak berguna. Hezong, jangan khawatir, Yunsue, kuota untuk 5 sekolah ini. Orang tua itu akan mencadangkan 1 untukmu. Petik 2, terima kasih, Wakil Presiden. Jun Yunsue bersemangat, selama Anda mendapatkan 5 tempat, Anda akan menjadi murid dari 5 sekolah. Itu hanya omong kosong, bahkan Kaisar tertinggi pun tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Dia ingin membuat Feng Tianqi menyesalinya. Begitu dia menjadi murid 5 sekte, orang bijak macam apa Junjiu? Dia tidak layak untuk membawa sepatunya. Murid yang mendaftar pada pertemuan pendaftaran akan ditempatkan di penginapan Tianzong Yuan di kaki Gunung Hengshan. Tapi Junjiu dan yang lainnya tidak tinggal. Dengan Yun Qiao, putra kedua Yun, di halaman kelas atas dan elegan, mereka dapat memilih kamar sesuka mereka. Pertama kali Yun Qiao melihat Junjiu memberikan akupuntur, dia memiliki keinginan untuk melarikan diri. Yun Qiao tersentak ketika dia melihat bahwa Kaisar tertinggi Feng Xiao telah ditusuk dengan jarum perak di separuh tubuhnya. Apakah tidak sakit? Huff. Berjalan melewati pegunungan pisau dan lautan darah, mengapa jarum-jarum ini sakit? Xiaowa dari keluarga Yun, pria macam apa kamu seperti ini? Begitu pengecut, beraninya kamu melewatkannya Xiao Jiu-nya. Siapa yang memberimu kepercayaan diri? Xiao Wu, mereka yang takut minum obat, seberapa yakin Anda bahwa mereka takut jarum? Setengah kati, ketika Yun Qiao mendengar ini, dia segera menegakkan punggungnya dan menatap Junjiu dengan mata membara.
Dia berkata, "Nona Jun, saya tidak takut. Saya hanya khawatir tentang kaisar tertinggi." Feng Xiao, saya ingin Anda khawatir. Hah, niat pemabuk itu bukan minum, jangan berpikir begitu, dia tidak tahu kapan dia tua. Jika Anda ingin menikahi Xiao Jiu, Anda harus kuat dan cantik agar layak untuk Xiao Jiu-nya. Yun Qiao lemah, lupakan saja. Yun Qiao membuka mulutnya untuk membantah. Jun Jiu menatap keduanya dengan dingin, diam. Keduanya terdiam seperti ayam dalam sekejap. Xiao Hu berjongkok di sofa empuk, menyipitkan matanya dan berpikir dengan gembira, lihat. Itu masih pemilik yang paling kuat. Setelah menyelesaikan akupuntur, Jun Jiu membuka mulutnya untuk memecah kesunyian. Serangkaian akupuntur ini dapat bertahan selama seminggu. Tetapi Anda tidak diperbolehkan melakukan apapun selama periode ini. Anda bahkan tidak dapat menggunakan kekuatan spiritual. Jika Anda bertentangan dengan nasihat dokter, Anda perlu menusuk setiap hari di lain waktu. Hanya tusukan titik nyeri. Feng Xiao, orang tuanya, ketakutan. Jun Jiu berkata lagi, "Kamu telah diracuni terlalu dalam, dan kamu telah diracuni terlalu lama. Selain itu, kamu tidak muda lagi. Kamu harus memulihkan otot dan tulangmu terlebih dahulu sebelum dapat menahan khasiat obat dari detoksifikasi. Jaga baik-baik, seperti yang kamu janjikan padaku." "Oke." Kakek Huang mendengarkan Xiao Jiu. "Bisakah Xiao Jiu memanggilmu kakek?" Petik 2. Tidak, Jun Jiu menolak dengan dingin. Dia berbalik untuk pergi ke mesin kasir, dan Yun Qiao datang untuk membantu membersihkannya. Mereka akan mengikuti seleksi mahasiswa baru, jadi Jun Jiu memilih untuk memberikan akupuntur. Efeknya bertahan lebih lama. Ketika Yun Qiao mengetahui bahwa Feng Xiao telah diracuni, dia terkejut untuk waktu yang lama. Tapi dia tidak bertanya apa-apa, menjaga rahasia itu diam-diam. Pada saat yang sama, dia juga senang Nona Jun memberi tahu dia bahwa dia harus mempercayainya. Feng Xiao memandangi Yun Qiao, yang tergantung di samping Jun Jiu, merasa tidak nyaman. Dia membuka mulutnya untuk menarik perhatian Jun Jiu. "Xiao Jiu, kamu datang ke Tianzong Yuan. Keluarga Jun tidak akan membersihkannya. Diperkirakan sepertiga dapat dianeksasi sebelum musim dingin. Keluarga Jun akan menjadi dihancurkan, tetapi kekuatan dan kekayaan mereka tidak dapat disia-siakan. Untuk menghancurkan keluarga Jun, kosongkan terlebih dahulu." Jun Jiu berhenti, memeluk Xiao Wu dan berbalik. Sudut mulutnya terangkat, dan dia tersenyum liar. "Saya datang ke Tianzong Yuan, bukankah ada Jun Yun Sui di sini? Bagaimana Nona Jun akan mengajarinya? Saya telah mendengar bahwa Jun Yun Sui adalah seorang jenius terkenal di Tianzong Yuan. Saya akan mengajarinya, di depan tuanku Jun Jiu, jenius. Dia hanya burung pegar." Jun Yun Sui menunggu untuk dipukuli olehnya. Yun Qiao, Nona Jun jenius, Jun Yun Sui burung pegar. Feng Xiao, kalau begitu aku, Xiao Jiu, pasti jenius. Siapa yang bisa dibandingkan dengan Xiao Jiu? Jangan merampokku, saya seorang profesional yang membual tanpa otak dari sang master. Bab 78. Pendaftaran Tianzong Yuan berlangsung selama 7 hari, dan berakhir setelah 7 hari. Semua murid terdaftar berkumpul di Gunung Beizong. Puncak utama Gunung Hengshan memiliki 5 cabang. Gunung vertikal utara adalah salah satunya. Ketika Jun Jiu dan Yun Qiao tiba, mereka melihat sekeliling. Yun Qiao berkata, "Ada puluhan ribu siswa yang mendaftar setiap tahun, tetapi saudara laki-laki saya mengatakan bahwa tidak lebih dari 10 orang yang dapat lulus. Konsep macam apa ini? Pilih satu dari 1000. Dari 1000 orang, hanya 1 orang yang memiliki kesempatan untuk memasuki Tianzong Yuan. Peluang langka, dan mereka yang bisa masuk semuanya berbakat, cerdas, dan terampil. Itu bisa disebut 2 kata, jenius." Kakak ke-9, suara renyah. Jun Xiaolei melompat ke depan Jun Jiu. "Kakak Jiu, kamu juga di sini. Hebat, kita bisa pergi ke Tianzong Yuan bersama." Petik 2, Jun Jiu. Jun Waner menundukkan kepalanya dan menyapa dengan suara rendah. "Dia ada di sini juga." Jun Waner sekarang tidak lagi melihat ular dan kalajengking yang kurang ajar di masa lalu. Di depan Jun Jiu, dia pengecut seperti burung puyuh, menggigil dan ketakutan. Dia tidak tahu mengapa Jun Jiu masih menyimpannya, mungkin untuk memantau keluarga Jun. Tapi Jun Waner tahu, Jun Jiu tidak senang dan dapat mengirimnya untuk melihat Hades kapan saja. Tanpa melihat Jun Waner, Jun Jiu mengangguk pada Jun Xiaolei.
Jun Xiaolei mengeluarkan suara wow dan menatap Xiao Hu dengan mata cerah. Kakak ke-9, kamu masih membawa kucing itu untuk berpartisipasi dalam seleksi mahasiswa baru. Apakah kamu tidak takut itu akan hilang dan terluka? Petik 2. Tidak, Xiao Hu keluar dari gelangnya. Auranya ilusi, dan Anda tidak bisa meninggalkannya terlalu lama. Saat berbicara, He Zong, wakil presiden Akademi Tianzong, keluar. Dia mengangkat tangannya dengan mengibaskan lengan bajunya, dan kerumunan yang ramai segera terdiam. Semua orang memandang He Zong bersama. Murid yang mendaftar untuk seleksi mahasiswa baru harus berusia minimal 9 tahun dan yang tertua berusia 18 tahun. Ini adalah persyaratan dari guru spiritual seksuan. He Zong memandang rendah semua orang dan berkata, ada 3 aturan untuk pemilihan mahasiswa baru. Dengarkan baik-baik, menangkan jika Anda menemukan perintah surgawi. Ketiga, tunda kesempatan. Mereka yang tidak memiliki urutan langit dan mundur dari Zongshan Utara akan didiskualifikasi jika gagal. Semua orang menatap dengan mata terbelalak, menatap lurus ke Tianzong Order di tangan He Zong. Mereka harus menghafal ini dan mengukirnya dalam pikiran mereka. He Zong menunjuk ke Gunung Punggung Utara, dan kekuatan spiritualnya masuk ke suaranya sehingga semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Sekarang waktunya dimulai. Tiba-tiba, semua orang meledakkan panci. Kiki menoleh dan bergegas menuju gunung vertikal utara. He Zong menatap samar-samar pada orang-orang di kerumunan. Dia mengedipkan mata dengan tenang. Setelah Anda bertemu Jun Jiu di pegunungan, Anda dapat membunuhnya. Orang-orang ini dipilih oleh Jun Yunsui untuknya, meskipun mereka adalah mahasiswa baru, mereka semua memimpin roh ke dalam tubuh mereka dan menjadi guru spiritual. Masing-masing memiliki caranya sendiri dan kejam. Selama mereka membunuh Jun Jiu, dia akan menghadiahi mereka sebagai wakil presiden. Misalnya, beritahu mereka di mana Tianzong Ling bersembunyi di Gunung Zong Utara. Berbalik, He Zong menatap Jun Jiu dari kejauhan, tersenyum ganas dan kejam. Jun Xiaolei memperhatikannya, kakak ke-9, wakil presiden Tianzong Yuan sedang menatapmu. Tertangkap oleh orang lain, orang-orang adalah yang pertama menemukan Tianzong Ling. Yun Qiao merendahkan suaranya, dikatakan bahwa Tianzong Ling terbatas, dan jika diambil, tidak akan ada lagi. Ayo, pergi, Jun Jiu memimpin. Begitu dia memasuki gunung vertikal utara, hutan menutupi sosoknya dan membuatnya tidak mungkin untuk dimata-matai. Leng Yuan diam-diam mengikuti, tidak lupa melirik ke belakang Feng Xiao dan Luo Qiuhe yang sedang mengintip Jun Jiu. Kedua lelaki tua itu senang, seolah-olah Jun Jiu adalah cucu mereka. Mereka berjalan perlahan. Ketika saya memasuki hutan, tidak ada orang di sekitar. Melihat Jun Waner berdiri dari balik pohon, Jun Xiaolei berseru, "Kakak Waner, kenapa kamu di sini?" Jun Waner tidak menjawab Jun Xiaolei. Dia datang dan memberi hormat pada Jun Jiu. Dia berbisik, Jun Yunsui menemukan seseorang untuk membunuhmu. Aku tidak melihat penampilan mereka. Petik 2. Ya, Jun Jiu menjawab dengan ringan. Jun Waner memberi hormat lagi, menundukkan kepalanya dan melangkah mundur. Dia berjalan cepat dan menghilang ke dalam hutan dalam beberapa pukulan. Jun Xiaolei dan Yun Qiao yang menonton tertegun. Yun Qiao membuka mulutnya, mengapa Jun Waner mengubah emosinya? Dia masih ingat Jun Waner bertaruh dengan Jun Jiu di atas batu di pesta apresiasi batu kota Fengluo. Tentu saja, tamparan di wajahnya pada akhirnya menyedihkan. Tapi sekarang kenapa Jun Waner begitu patuh di kota kekaisaran? Juga kirimkan informasi ke Jun Jiu. Ini tidak lebih dari melatih anjing yang patuh. Ayo pergi, jangan buang waktu di jalan. Jun Jiu menatap Xiao Hu. Xiao Hu baru saja mengangkat kepalanya dan mencium pipinya. Lalu dengan meong, dia melompat turun dan mengambil inisiatif untuk menjelajahi jalan di depan. Yun Qiao menghela nafas. Nona Jun benar-benar luar biasa bisa menjinakkan dan mematuhi Jun Waner. Jun Xiaolei tidak mengerti, tapi dengan patuh, dia tidak bertanya lagi. Ayah saya berkata bahwa jika kamu terlalu banyak bicara, kamu akan dibenci. Dia menyukai kakak ke-9 dan tidak bisa tidak disukai. Jalan di dalam hutan lambat laun menjadi sulit. Curam dan kasar, tetapi juga penuh duri. Semangat juang awalnya tinggi, tapi juga berubah menjadi ketenangan yang sedikit terengah-engah. Xiao Hu tiba-tiba berbalik dan mengeong pada Jun Jiu. Yun Qiao dan Jun Xiaolei tidak mengerti, dan tampak bingung. Ada apa dengan Xiao Hu? Diamlah.
Jun Jiu meletakkan ujung jarinya di antara bibirnya. Perilaku biasa ini membuat Yun Qiao dan Jun Xiaolei tersipu. Jari giok dan bibir merah, kontras putih dan merah, jantung berdebar, aku benar-benar ingin mencium, malu gelombang. Jun Jiu tidak memperhatikan keduanya memerah. Dia melangkah maju dengan ringan, menyentuh pohon dengan ujung jarinya. Tentakelnya lengket dan berbau agak amis. Dengan mata dingin sedikit menyipit, Jun Jiu mengangkat kepalanya untuk melihat bagian atas kepalanya, itu di sini. Apa? Yun Qiao mendongak dengan bingung. Melihat ini, mereka tersentak. Ular, dua ular berbisa dengan sisik berwarna-warni. Mereka tidur dengan leher disilangkan, seolah-olah sedang tidur nyenyak. Tidak tahu mereka ada di bawah sana. Jangan bangunkan mereka. Yun Qiao mengedarkan kekuatan spiritual di telapak tangannya, dan dia dengan lembut mendorong Jun Xiaolei ke belakangnya. Dia memandang Jun Jiu dan berteriak dengan suara rendah, "Nona Jun, cepat kemari. Ini adalah ular banjir yang beracun. Sangat beracun. Setetes racun bisa membunuh ratusan orang." Jun Jiu, aku tahu. Petik 2, di bagasi. Pohon besar itu bergetar, dan daun-daunnya berguguran dan jatuh. Kedua ular berbisa itu juga terguncang, membuka matanya yang dingin dan menyeramkan, dan mendesis. Tidak bagus. Jangan biarkan ular berbisa mendekat. Yun Qiao tidak punya waktu untuk bertanya pada Jun Jiu apa yang sedang dia lakukan. Dengan 5 jari menyatu, dia menamparkan ular berbisa itu. Angin palem meniup dua ular berbisa itu. Tapi ular banjir berbisa secepat angin, dan kembali dalam sekejap mata. Membuka mulutnya, taringnya berkilau dengan kilau suram. Yun Qiao berteriak, "Jangan digigit, kamu akan mati dengan satu gigitan. Aku akan membantumu." Jun Xiaolei adalah seorang spiritualis tingkat pertama. Dia melangkah maju untuk membantu Yun Qiao. Tapi keduanya sedang terburu-buru, dan mereka benar-benar dipaksa mundur oleh seekor ular. Xiao Hu mengeong tanpa berkata-kata, menggiling cakarnya dan kilat menyambar. Meo, seekor ular berbisa bergegas menuju Jun Xiaolei. Xiao Hu melangkah maju dan menamparkan kepalanya dengan cakar kucing, dan jatuh ke tanah dengan dua cakar kucing menginjak ular berbisa itu. Membuka mulutnya, dia meraih kepala ular berbisa itu, dan dengan jentikan kepala, tubuh ular berbisa itu menghantam batang pohon, dan segera lemas. Yun Qiao dan Jun Xiaolei tercengang. Bab 79, biasanya putih dan lembut, Xiao Hu yang paling suka bertingkah seperti bayi, sangat mengagumkan. Yun Qiao sadar kembali dan menoleh, ada satu lagi yang pergi ke Nona Jun. Berbalik, Yun Qiao tercengang lagi. Melihat ular banjir beracun itu bergegas menuju Jun Jiu mengangkat tangannya dengan ringan. Dengan cepat dan tegas mencengkeram kepala ular berbisa itu, dan dengan jari yang kuat, ular berbisa itu harus membuka mulutnya. Ini bukanlah akhir. Saat berikutnya, Jun Jiu mengeluarkan botol obat yang telah disiapkan, dan meletakkannya di taring ular berbisa untuk menerima racunnya. Perjuangan putus asa dari ular banjir berbisa bukanlah apa-apa di mata Jun Jiu. Operasi centil ini membuat dua orang terlihat bodoh. Meo gelombang-gelombang, suara lengket Xiao Hu membuat mereka kembali sadar. Saya melihat Xiao Hu berjalan di depan Jun Jiu dengan ular berbisa lainnya di mulutnya. Jun Jiu meliriknya, mengerutkan kening dengan jijik. Kamu menggigitnya sampai mati, racunnya terlalu tidak efektif. Tidak menginginkannya lagi. Petik 2, Neom Kiaki, suara Xiao Hu bolak-balik, dan mereka yang melihatnya menangis, dan berbau sedih. Xiao Hu meludahkan ular mati berbisa itu dengan marah. Cakar kucing itu diinjak keras beberapa kali. Bukankah itu ular yang sangat berbisa? Kenapa dia begitu lemah? Dia mati terlalu cepat. Meong sangat marah. Jun Jiu tidak hanya mengambil racunnya, tetapi juga mencabut taring ular berbisa itu. Tenggelam dalam racun selama bertahun-tahun. Fang Fang juga bagus sebagai senjata tersembunyi. Ular berbisa itu cukup panjang, dan kulitnya bisa dijadikan ikat pinggang. Daging ularnya terasa cukup empuk. Jun Jiu berkata kepada Yun Qiao, ambillah. Aku akan memanggang daging ular untukmu. Nanti, ular berbisa itu masih hidup. Tapi tanpa taring, tidak ada bahaya. Yun Qiao diam-diam mencekiknya sampai mati. Melihat Jun Jiu, matanya rumit. Jadi Nona Jun, kamu ingin mendapatkan racunnya. Jun Jiu, racun ular berbisa hampir tidak layak untuk dikumpulkan. Kamu dan Jun Xiaolei tampil terlalu buruk barusan, jadi tidak sebaik Xiao Hu. Setelah kerja keras pelatihan di jalan,
tidak ada yang bisa melakukannya. Jangan malas, meong-meong. Xiao Wu segera dihidupkan kembali dengan darah penuh, dan mengangkat kepalanya karena malu. Lihat, itu berlebihan. Yun Qiao dan Jun Xiaolei saling memandang dan mengangguk serempak. Mereka adalah rekan satu tim Jun Jiu, mereka tidak boleh menahan diri. Yun Qiao menyingsingkan lengan bajunya dan telah menjadi anak yang sakit selama lebih dari 10 tahun. Dia ingin bangkit, dia ingin melindungi Nona Jun. Jun Xiaolei bersiap, dia juga ingin bekerja keras. Setelah membunuh ular berbisa itu, mereka terus mendaki tanpa istirahat. Gunung vertikal utara tingginya 3000 meter, dan ada ular dan binatang buas berbisa di pegunungan. Mereka masih harus menemukan Tian Zhongling, 3 hari terlalu singkat untuk disia-siakan. Mereka tahu seperti apa Tian Zhongling, tetapi mereka tidak tahu di mana itu disembunyikan. Saya hanya bisa membuka mata lebar-lebar dan mencari-cari. Setelah berjalan beberapa ratus meter lebih jauh, Yun Xiao dan Jun Xiaolei membunuh harimau dan serigala sepanjang jalan. Sambil terengah-engah, aku mendengar suara-suara datang dari depan. Xiao Hu naik ke puncak pohon dan mengeong 2 kali. Ada orang di depan, sekelompok besar orang. Jun Jiu menggerakkan telinganya dan mendengar suara yang dibawa oleh angin sepoi-sepoi. Sesekali, Tian Zhongling, tanaman merambat, dan tanaman merambat spiritual adalah yang paling jelas. Dengan binar di matanya, Jun Jiu berkata, "Ayo pergi dan lihat." "Oke, aku tidak tahu apa yang dilakukan orang-orang ini di sini." "Mereka menemukan Tian Zhongling," jawab Jun Jiu. "Apa?" Mata Yun Qiao membelalak, dan dia bergegas menyusul Jun Xiaolei. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar perintah Tian Zhong sejak mereka memasuki gunung. Harus pergi dan melihat. Mengikuti suara orang, mereka pertama kali melihat sekelompok lebih dari selusin orang berkumpul di depan pohon kuno di langit. Merentangkan jari-jarinya untuk menunjuk, matanya bersemangat dan bersemangat tetapi juga penuh ketakutan. Tapi tidak ada yang lewat, mereka hanya menonton dengan enggan. Mendengar suara langkah kaki, sekelompok orang segera berbalik. Lihat Jun Jiu dan yang lainnya. Tatapannya tertuju pada Jun Jiu yang menunjukkan keterkejutan. Tunjukkan luar biasa. Namun segera, kejutan berubah menjadi kewaspadaan dan kewaspadaan. Beberapa dari mereka diam-diam saling memandang, dengan niat membunuh tersembunyi di mata mereka. "Kami menemukan Jun Jiu." Jun Jiu melirik mereka, lalu menatap pohon kuno itu. Pohon purba itu setidaknya berusia 1000 tahun, dan batangnya sangat tebal sehingga dibutuhkan 5 atau 6 orang untuk memeluknya. Cabang-cabang yang kokoh tumbuh di semua sisi, dan cabang serta daunnya subur dan subur. Ada juga tanaman merambat yang melilitnya, dan angin sepoi-sepoi sedikit bergoyang. Tian Zhongling ada di pohon ini, menggantung di pokok anggur, sangat menarik. Namun anehnya, kelompok orang ini hanya menonton dengan penuh semangat, dan tidak ada yang bergerak untuk memperjuangkannya. Mata Jun Jiu berkilat dengan makna yang dalam, dan dia berhenti sejenak pada wajah yang terluka, sakit, dan marah di antara kerumunan. Yun Qiao berkata, "Aneh, mengapa mereka tidak melawan langit? Apakah karena mereka tidak bisa memanjat?" Jun Xiaolei bertanya dengan polos. Yun Qiao menggelengkan kepalanya, "Pasti tidak. Dengan ketinggian ini, belum lagi seorang guru spiritual. Orang biasa dapat dengan mudah naik ke sana. Pasti ada alasan lain. Lihatlah kelompok orang ini lagi." Setelah mereka datang, mereka langsung berhenti berbicara. Kiki menatap mereka, senang mengantisipasi apa yang akan mereka lakukan. Melihatnya, kelompok orang ini pasti tidak akan memberi tahu alasannya. Yun Qiao memandang Jun Jiu, "Nona Jun, bagaimana menurutmu? Cobalah dan kamu akan tahu." "Xiao Wu, ayolah, meong," pesan. Xiao Wu melompat, dengan sengaja menginjak kepala beberapa orang dan melompat ke pohon kuno. Beberapa orang yang memprovokasi berseru, tetapi mereka hanya bisa menatap kosong. Terkejut pada saat yang sama, mengapa ketiga orang ini tidak memanjat pohon dan membiarkan kucing itu pergi? Mungkinkah kucing ini bisa mengerti ucapan manusia dan memberi mereka tatanan langit? Semua orang menatap Xiao Wu. Kukunya yang tajam ditancapkan ke dalam batang pohon, dan memanjat pohon tidaklah mudah. Mendaki setengah jalan dalam sekejap mata. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Gemerisik, tanaman merambat yang terjalin dan menempel pada pohon purba masih hidup. Tanaman merambat membuka gigi dan cakarnya, dan menamparkan Xiao Wu dengan keras.
Jun Jiu mengangkat alisnya. Ternyata ini adalah pohon anggur, dan pohon anggur roh yang mereka bicarakan. Yun Qiao dan Jun Xiaolei berseru bersama, Xiao Wu dalam bahaya. Jangan pergi, Xiao Wu bisa menyelesaikannya, kata Jun Jiu. Dengan acuh tak acuh suara tenang itu menghentikan Yun Qiao dan Jun Xiaolei. Mereka cemas untuk sementara waktu, tetapi mereka lebih percaya pada Jun Jiu. Jadi dia tidak bergerak, tetapi menatap lurus ke sosok Xiao Wu. Keringat diperas, sangat khawatir. Xiao Wu sangat lembut dan sia-sia, bisakah dia menangani begitu banyak tanaman merambat? Oke. Saya melihat sosok kuat Xiao Wu, dan bayangan putihnya yang cepat seperti cahaya. Biarkan tanaman merambat menangkapnya ke segala arah, tetapi mereka tidak dapat menyentuh Xiao Wu. Sebaliknya, itu membuat Xiao Wu mendaki semakin tinggi, semakin dekat dengan Tian Zhongling. Tanaman merambat sedang terburu-buru. Beberapa tanaman merambat berkelok-kelok menjadi jaring untuk menutupi Xiao Wu. Xiao Wu tidak bersembunyi atau mundur, mengulurkan cakarnya yang tajam dan menarik. Kakak, sebuah lubang terbuka di jaring tanaman merambat, dan Xiao Wu segera keluar. Tapi sebatang pohon anggur mencengkeram kaki belakang Xiao Wu dan menariknya ke belakang. Xiao Wu tidak bisa bergerak, berbalik dan meraung dengan marah. Mengaum, Fin membeku, seolah ketakutan oleh suara Xiao Wu. Saat berikutnya, ditarik dengan rapi, tergantung di pohon kuno seperti benda mati. Tanpa hambatan, Xiao Wu dengan mudah mendapatkan Tian Zong Order. Dia melompat turun dengan mulut di mulutnya, mengangkat kepalanya dan menyerahkannya kepada Jun Jiu seolah menawarkan harta karun. Mail gelombang-gelombang, misi master telah berhasil diselesaikan. Jun Jiuban berjongkok dan mengelus dagu Xiao Wu. Bagus sekali, lingkungannya sangat sunyi, dan sekelompok orang menjadi gila di dalam. Gila? Ini masih kucing. Sangat luar biasa, melihat tangan Jun Jiu dari Tian Zhongling, mereka secara bertahap mengepung Jun Jiu dan mereka bertiga. Bab 80, itu perintah Tuan, dapatkan, naik ke atas. Murid Tian Zongyuan yang yakin, bukankah mereka datang ke sini demi ketetapan surga? Untuk sesaat, matanya berapi-api, menatap Tian Zhongling di tangan Jun Jiu dengan panik. Ketika Yun Qiao melihat mereka berkerumun, jantungnya berdetak kencang. Apa yang ingin kamu lakukan? Serahkan Tian Zhongling. Satu orang mengulurkan tangannya ke Jun Jiu. Meo, Xiao Wu mengacak-acak rambutnya dan memamerkan taringnya. Ingin mencuri langit, berhutang. Jun Jiu melirik mereka, tenang dan acuh tak acuh. Seperti yang diharapkan, tidak ada yang bisa menolak godaan Tian Zhongling. Tapi Yun Qiao dan Jun Xiaolei sangat marah. Yun Qiao berkata, kami mendapatkan Tian Zhongling, mengapa kami harus menyerahkannya? Jun Xiaolei, itu benar. Tian Zhongling tidak akan memberikannya kepadamu. Melihat Yun agresivitas Qiao dan Jun Xiaolei, mereka menolak untuk melepaskannya. Sekelompok orang ragu-ragu selama setengah detik. Sebuah kata tiba-tiba keluar dari kerumunan, kami telah bekerja sangat keras untuk menjaga perintah surgawi. Andalah yang mencuri perintah surgawi kami. Serahkan. Semua orang berteriak sejenak. Benar, Tian Zhongling adalah milik kita. Kami tinggal di sini, dan Tian Zhongling adalah milik kita. Serahkan, kalau tidak, kita akan bersikap kasar. Petik 2. Oh, bagaimana kamu bisa bersikap kasar? Jun Jiu bangkit dan menyeringai, awasi mereka. Dia mengulurkan tangannya dan mengaitkan jari-jarinya. Jika kamu menginginkan perintah surgawi, datang dan ambil itu. Serahkan perintah surgawi. Segera, seseorang bergegas menuju Jun Jiu. Dia mengeluarkan pisau besar di pinggangnya, dan dia berpikir untuk membunuh orang. Mata Jun Jiu berkilat, haus darah dan dingin. Ledakan, Jun Jiu menendangnya pergi. Pisau besar itu terbang keluar, berdengung ke tanah dan bergetar tanpa henti. Semua orang tercengang. Suara itu terdengar lagi barusan, mengipasi api. Ayo naik bersama dan dapatkan kembali Heaven's Order. Pergilah, bunuh mereka dan dapatkan kembali Heaven's Order. Semua orang naik bersama, dengan wajah ganas. Seolah-olah Jun Jiu adalah musuh pembunuh ayah mereka. Keinginan serakah meledak pada saat ini. Jun Jiu menggerakkan tangan dan kakinya, melihat ke samping ke arah Yun Qiao dan Jun Xiaolei dari sudut matanya. Lakukan. Yun Xiao dan Jun Xiaolei tidak lambat merespons. Dia mengepalkan tinjunya dan mengangkat pedangnya, bertarung dengan sekelompok orang. Dilihat dari pembunuhan harimau dan serigala kering sebelumnya,
Keduanya telah mengumpulkan sedikit pengalaman, jadi mereka tidak akan terlalu malu untuk berurusan dengan kelompok orang ini. Dan Xiaohu menyela di dalam, menggaruk cakarnya dari waktu ke waktu untuk membantu. Mereka tidak membutuhkan Jun Jiu untuk khawatir. Tersedak, tombak panjang menusuk Jun Jiu. Menghindari ke samping, Jun Jiu mengangkat tangannya dan meraih tombak itu dan menariknya ke depannya. Bocah itu menjerit dan ditarik ke depan Jun Jiu, yang meninju dada bocah itu. Puff, muntah darah. Tidak dapat memegang tombak di tangannya, dia mundur dan jatuh ke tanah. Jun Jiu menyambar tombak bocah itu. Memegangnya di telapak tangan, jari-jari terbang. Dimulai dengan tombak, kekuatannya ratusan kali lebih kuat dari yang ada di tangan pemuda itu. Dia berdiri di sana tanpa bergerak satu langkah pun. Orang-orang yang bergegas di depan mereka menggulingkan tombak mereka ke tanah dan meratap tanpa henti. Kadang-kadang, mereka yang beruntung menghindari tombak dan bergegas ke depan akan menjadi lebih buruk. Jun Jiu dengan santai memukul dan menendang. Cukup membuat para remaja muda dan energi yang belum dibaptis darah ini dipukuli habis-habisan hingga tidak bisa melawan. Bang bang bang, mereka jatuh ke tanah satu persatu, dan ada ruang kosong di depan mereka. Jun Jiu berbalik, melihat seorang spiritualis tingkat pertama di depan Jun Xiaolei. Wajah Jun Xiaolei menjadi pucat setelah mengejarnya. Tertawa terbahak-bahak, Jun Jiu mengangkat tangannya dan melemparkan tombak itu seperti anak panah. Memanggil, bark, tombak menembus pakaian bahu, mengarahkan bocah itu langsung ke tanah. Bocah itu sangat ketakutan sehingga dia berteriak dan mengencingi celananya. Jun Jiu mengerutkan kening dengan jijik, dia menarik kembali matanya. Menarik pandangannya, dia menatap Yun Qiao dan Jun Xiaolei. Jun Jiu, lumayan, tidak ada luka. Nona Jun, apakah kamu baik-baik saja? Yun Qiao bergegas mendekat dan menatap Jun Jiu untuk pemeriksaan yang mendetail. Apalagi saat dia berhenti beberapa detik di mana pakaian Jun Jiu berlumuran darah. Jun Jiu mengangkat alisnya, dengan senyum angkuh dan sombong di bibirnya. Dia berkata, belum ada yang bisa menyakitiku. Melihat kerumunan yang berguling-guling dan menangis di tanah, mata Jun Jiu berubah galak, membunuh. Keluar, semua orang di tanah segera berguling dan merangkak. Dia tidak lagi berani meneriaki Jun Jiu untuk menyerahkan Tian Zong Order, dan lari menyelamatkan diri dengan tergesa-gesa tanpa menoleh ke belakang. Saya khawatir Jun Jiu akan menyesalinya dan memukul mereka lagi. Yun Qiao mengerutkan kening, apakah kamu akan membiarkan mereka pergi? Jun Jiu, tidak ada keluhan atau permusuhan, itu hanya perisai yang dihasut dan didorong keluar. Cukup untuk memukuli mereka dan memberi mereka pelajaran. Kata-kata Jun Jiu. Yun Qiao dan Jun Jiu Little Lei Kiki terkejut. Yun Qiao berkata, dihasut oleh seseorang. Perisai, Nona Jun, apa maksudmu? Mungkinkah seseorang ada di belakang mereka? Belakang kepalanya dalam kebingungan. Mereka semua bersama, mengapa mereka tidak menemukan sesuatu yang tidak normal? Tapi satu-satunya yang benar-benar tidak menemukannya adalah Jun Xiaolei. Yun Qiao berpikir sejenak, dan dia dengan cepat bereaksi. Nona Jun, apakah maksud Anda ada hantu di antara mereka yang baru saja berbicara secara rahasia? Petik 2. Ya, jika tebakan saya benar, mereka disewa oleh Jun Yunsui untuk membunuh saya. Keberadaannya di sini kota kekaisaran selalu mempertahankan postur Dewi Teratai Putih. Ternyata dia adalah wanita beracun, kata Yun Qiao dengan jijik. Jun Xiaolei berasal dari keluarga Jun, dia mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Yun Qiao berkata lagi, Nona Jun, kita harus menemukan orang-orang itu. Jika tidak, mereka akan selalu menjadi bahaya. Itu perlu ditangani. Tapi kita tidak perlu mencarinya, mereka akan datang ke pintumu. Jun Jiu menunduk, dan tatapan membunuh muncul di matanya. Jika Anda berani mengambil pekerjaan Jun Yunsui, Anda harus siap menjilat darah dengan ujung pisau dan mati kapan saja. Tidak bersalah, dia tidak membunuh. Konyol, sobat, harus membunuh. Jun Jiu mengangkat matanya dan menatap mereka berdua dengan ringan. Dia berkata, kamu hanya perlu berpura-pura tidak tahu apa-apa, dan terus mendaki gunung. Mereka akan mengirimkannya ke pintumu dalam waktu singkat. Oke, ya, dengarkan, saudari Jiu, ayo kalahkan orang jahat. Jun Jiu melengkungkan bibirnya, tersenyum ringan, mereka melanjutkan mendaki gunung. Setelah mereka pergi, sekelompok 5 orang keluar dari hutan tempat mereka berada. Saat mereka menundukkan kepala,
mereka masih bisa melihat jejak pertarungan di tanah, serta darah. Melihat pohon tua itu lagi, Tian Zhongling menghilang. Wajah sekelompok orang sangat jelek. Salah satu dari mereka berkata, "Saya tidak berharap orang-orang itu menjadi sangat tidak berguna. Mereka bahkan tidak bisa meraih langit. Tidak apa-apa jika mereka tidak bisa. Mereka bahkan tidak menyentuh Jun Jiu dan pakaiannya." Hei, sakit, pembicara memegangi perutnya. Mereka juga berada di kerumunan barusan, memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Akibatnya, dia dipukuli dengan kejam, dan sekarang dia mengatakan itu tidak berguna dan memasukkan dirinya ke dalamnya. Kita tidak bisa mengungkapkan kekuatan kita barusan. Jika kita benar-benar bergerak, bisakah Jun Jiu melarikan diri? Ikuti. Kita tidak bisa melepaskan Guo Jun Jiu. Misinya jelas, dia harus dibunuh. Di antara mereka berlima, satu-satunya gadis Ji bertanya, "Lalu bagaimana dengan dua orang di sekitarnya?" Tian Zongyuan hilang. Oke, kelima orang itu saling memandang, dan segera mengikuti arah yang ditinggalkan Jun Jiu dan yang lainnya. Mereka tertawa ganas dan membunuh. Bersambung.